warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Satriani Nugroho Putri dari SMAS Darul Hijrah Putri Martapura, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang tidak bisa dibedakan. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif. Misalnya saat mereka selesai mengerjakan soal evaluasi yang saya berikan, sehingga saya menganggap ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Sebelumnya saya kurang mempedulikan murid apakah sudah memahami materi yang saya berikan atau tidak. Saya hanya fokus pada ketercapaian materi. Bagi saya pembelajaran dikatakan akan tuntas jika seluruh siswa mencapai nilai KKM. Tak jarang saya meminta siswa menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami oleh murid. Akibatnya, terkadang saya sering mengeluh jika banyak murid tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya pada kognitif saja, melainkan pada ranah afektif, psikomotorik, spiritual, budaya, dan sosial. Murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, di mana murid dapat bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Dengan kata lain, guru berperan dalam pembelajaran. Dalam mengajar, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya harus memahami karakteristik murid, karena setiap anak diciptakan unik sesuai kodrat anak miliki. Saya pun harus memberikan kesempatan pada murid untuk bertumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Hal yang dapat saya terapkan di dalam kelas adalah merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan murid, sehingga pembelajaran tidak lagi menjadi teacher center. Menerapkan pembelajaran abad ke-21 di mana murid berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi. Dengan memegang konsep merdeka belajar yang sesungguhnya, pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun anak serta menjadi teladan bagi murid baik perkataan dan perbuatan, agar membimbing anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, anak menjalin komunikasi yang baik untuk memahami karakter dan latar
Demikian pemaparan yang saya sampaikan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.